Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Sinta Awalia Nugraha. Di mana lagi kalau bukan di acara BKI Show. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu, dua narasumber yang sangat istimewa di dalam pembahasan kali ini. Kira-kira apa ya? Nah, kita sekarang akan membahas tentang OSIS. OSIS bersangkutan dengan organisasi siswa. Bukan, duh maaf nih saya jadi gugup begini karena tamu kita kali ini sangat spesial banget. Nah, eh, penjelasan kita kali ini bukan tentang organisasi ya pemirsa di rumah. Nah, melainkan obrolan seputar suami sieun istri atau suami takut istri. Nah, bersama dua narasumber kita yaitu Mbak Syifaul Atskia dan Mbak Sylvia Nur Awalia Rahman. Mari kita dengarkan ya penjelasan dari kedua narasumber kita. Nah, Mbak Sylvia dan Mbak Syifa nih, berbicara tentang rumah tangga ya, pasti sering muncul kasus suami sieun istri ini atau kasus suami takut istri ini. Nah, boleh dong ya berbagi cerita, pengalaman, atau penjelasan tentang istilah suami takut istri ini. Bagaimana sih ini pemirsa di rumah mau tahu nih kira-kira seperti apa. Barangkali pemirsa di rumah ada yang sedang mengalami ya. Oke, dimulai dari Mbak Syifa. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Sinta. Mengenai fenomena suami takut istri. Fenomena suami takut istri saat ini sering kita jumpai. Takut di sini artinya suami tidak lagi berkuasa dalam memberikan keputusan kepada istri, sehingga istri lebih mendominasi dalam memutuskan sesuatu atau bahkan mengambil keputusan sendiri tanpa arahan dari suaminya. Oh, seperti yang ada di sinetron itu ya, Mbak? Di Iya, misalnya film-film. gitu, Iya, azab. di Ajab gitu. Iya, betul sekali. Iya. Sepertinya Mbak Siva suka nonton ya? Oh iya, tahu aja Mbak Iya, Sinta ini. iya, iya tahu. Nah, ternyata hal itu tidak hanya terjadi di film-film saja, tetapi bahkan di kehidupan nyata. Banyak dari mereka atau suami yang kita istrinya karena latar belakang yang lebih sukses, kaya, atau padahal suami tetaplah seseorang yang berhak memimpin istri dan keluarganya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan laki-laki atas sebagian yang lain. Dan mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita. Menurut Imam Ibnu Katsir, lelaki itu adalah pemimpin wanita, hakim atasnya dan pendidikannya. Senada dengan ayat tersebut, Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan atau kepemimpinan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, berdasarkan dalil dan hadis di atas, suami jangan sampai menyerahkan kepemimpinannya kepada istri. Bagaimanapun kayanya seorang istri, bagaimanapun suksesnya seorang istri, dan bagaimanapun tingginya jabatan seorang istri, tapi dalam rumah tangga tetaplah suami yang harus menjadi imam atau pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Gitu, Mbak Sinta. Wah, Masya Allah, sangat jelas sekali ya pemirsa di rumah. Nah, pemirsa di rumah boleh mempraktekkan atau boleh mencatat ya hal-hal yang sangat penting yang diutarakan oleh Mbak Syifa. Nah, tetapi Mbak Syifa nih, saya terbersit di pikiran dari penjelasan Mbak Syifa tadi. Kira-kira nih Mbak, Susis ini kira-kira
salah satu cara suami nggak sih agar tidak terjadi percekcokan? Nah, kira-kira menurut Mbak Syifa juga, apakah ada manfaatnya suami melakukan susis ini? Apakah susis ada manfaatnya di kehidupan rumah tangga? Ya, menurut aku pribadi sebenarnya suami itu bukan takut, melainkan lebih menghargai pendapat istri karena dengan cara seperti itu membuat komunikasi menjadi lebih baik dan agar hubungannya atau rumah tangganya tidak terjadi percekcokan. Karena ketika seorang suami bercerita tentang masalah pekerjaan atau apapun itu, tak semua istri akan memberikan solusi. Bagian terburuknya adalah mereka akan diinterogasi. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi dan sebagainya. Nah, ini yang membuat suami banyak memendam masalah sendiri. Kemudian, malas adu pendapat. Nah, pria ini bukanlah sosok yang pandai berargumen seperti wanita. Mereka lebih banyak memilih diam dan tidak mau bercerita tentang masalahnya. Satu cerita pasti akan dihujani banyak pertanyaan. Nah, ini akan membuat pria menjadi bingung dan pusing. Mereka percaya jika hanya sikap diam inilah yang bisa membuat rumah menjadi tenang dan terhindar dari omelan sang istri. Nah, bisa diambil nih manfaatnya, yaitu untuk menghindari perselisihan antara suami istri dan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Wah, Mbak Sinta. begitu ya. Terima kasih Mbak Syifa. Nah, ini sangat membantu ya pemirsa di rumah untuk kalian yang sedang yang sudah berumah tangga dan sedang diterpa masalah, terutama dari suami kepada istri bahkan sebaliknya. Terima kasih ya Mbak Syifa. Nah, pemirsa di rumah pasti pasti ingin mendengarkan juga penjelasan dari Mbak Sylvia nih. Nah, sekarang kita akan menjelaskan penjelasan dari Mbak Sylvia Nur Awalia Rahman. Silahkan disimak ya pemirsa di rumah. Silahkan Mbak. Terima kasih Mbak Sinta. Sama seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak Sifaul tentang fenomena suami takut istri. Nah, adapun beberapa faktor yang telah ditemukan, diantaranya adalah suami yang takut kepada istrinya. Di masyarakat, banyak sekali istilah yang digunakan berkaitan dengan suami takut istri ini. Malahan ada yang menyangkut nama atau semacam organisasi, yakni ISTI, yaitu Ikatan Suami Takut Istri. Dan ada pula istilah DKI, atau di bawah kendali istri. Gitu. Istilah lain yang sering digunakan yaitu setir kiri, karena rumah tangganya itu sering disetir atau dikendalikan oleh istrinya. Begitu. Dan ada... Ternyata Mbak, maaf ya, saya sangat terkagum-kagum dan terheran-heran ini. Kok bisa ya ada organisasi atau sekumpulan suami dan istri ini, kok bisa gitu ya terbersit di pikiran mereka untuk membuat organisasi seperti ini atau perkumpulan seperti ini. Nah Mbak, kira-kira apa sih penyebabnya suami takut kepada istri sehingga membuat organisasi seperti ini? Apa kira-kira Mbak? Iya, ada beberapa penyebab mengapa ada suami-suami yang takut kepada istrinya. Yang pertama itu mereka berasal dari keluarga yang statusnya berbeda atau status sosial dan status materinya yang berbeda. Ada satu cerita di mana seorang sepasang sewaktu pacarannya mereka itu si status perempuannya itu lebih tinggi dibandingkan status laki-laki. Nah, dalam artian yang bahasa yang lebih lugasnya, yaitu orang tua si perempuan lebih kaya daripada orang tua laki-laki. Dan yang jadi problemnya itu ketika mereka sudah menikah. Nah, di bawah kelas istri terbawa-bawa oleh sang suami, dan begitu juga dengan si istri.
dia tetap merasa lebih tinggi dari suaminya. Dan yang kedua itu ada takut ribut. Ada istri yang kerjaannya itu sering cerewet, merepet gitu kan, dan selalu mengatur segala hal yang ada di rumahnya. Suami ini hanya dijadikan sebagai lambang saja oleh istrinya. Nah, kalau si suami ini menunjukkan rasa kurang senang, si istri ini langsung cerewet gitu, marah-marah. Nah, suami ini jadi diam ya, karena takut tidak baik atau tidak elok kalau cerewetannya itu terdengar oleh tetangga, malah kalau terdengar oleh orang tuanya, kan itu kurang baik juga. Nah, jadi cara yang paling laki-laki bawa yaitu dengan cara diam, itu lebih baik. Mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami. Yang keempat, ada alasan spiritual. Alasan spiritual ini ada berkaitan juga dengan teman saya gitu kan, yang dimana dia itu di bawah kendali istrinya karena beranggapan istrinya itu membawa rezeki itu. Mereka itu memiliki ruko semacam toko baju begitu kan. Si suami ini percaya kalau istrinya itu kalau berada di tokonya, si istrinya jadi si pembeli itu banyak gitu. Malah sebaliknya, jika si istri ini itu pergi keluar kota atau main kemana, si pembeli ini langsung menurun gitu. Dan yang terakhir ada pernah ketahuan selingkuh, dan ini lebih parah menurut saya ya. Ada kawan saya juga yang sangat saya kenal, si suaminya ini tuh ketahuan selingkuh oleh teman saya itu. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, berbagai faktor tentang anak itu sangat berat kan. Teman saya itu dapat memanfaatkan situasi tersebut, dapat memanfaatkan suaminya juga. Nah, sesudah peristiwa perselingkuhan itu, si suaminya itu menjadi orang yang manut dan penurut gitu. Sangat takut ya untuk poin kelima, meskipun nya baik, tetapi alasannya itu aduh perselingkuhan ya Mbak. Oke, Mbak Sylvia. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada Mbak Sylvia. Bagaimana sih sikap kita seorang istri agar tidak terjadinya susis? Nah, dan baikkah atau bisakah suami melarang istri bekerja dengan alih-alih takut istri lebih besar penghasilannya daripada suami? Nah, gimana itu, Mbak? Ya, bagaimanapun kalau sudah berumah tangga, segala sesuatu harus minta izin dari suami kan ya. Dan ada hadis yang mengacu tentang seorang istri harus taat kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, dalam Islam pun seorang istri memang diharuskan untuk di rumah dan tidak bekerja, hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Itu karena banyak hal atau faktor yang negatif gitu, seperti sering lebih berinteraksi dengan lawan jenis begitu kan, terus pulang larut malam dari pekerjaannya, anak jadi kurang diperhatikan dan banyak lagi gitu. Si suami ini boleh-boleh saja melarang istrinya untuk tidak bekerja, dalam artian berarti si suami ini tuh tidak ridho dan tapi masih mampu gitu kan, dan tidak ada juga alasan untuk wanita tidak berkarir, itu boleh-boleh saja. Nah, seorang istri yang diam di rumah pun adalah suatu kemuliaan gitu. Oke, alhamdulillah ya, ternyata sangat jelas sekali penjelasan tentang OSIS ini atau penjelasan seputar obrolan suami dan istri ini oleh
dua bintang tamu kita atau dua narasumber kita. Nah, sekarang sudah di penghujung acara nih, tidak terasa ya, dapat diambil kesimpulan dari pembahasan kita atau dari tema kita hari ini, bahwa suami dan istri adalah bentuk dari sikap mengalah suami kepada istri agar hubungannya baik-baik saja atau tidak terjadi susis ya. Karena istri juga harus mengalah ya, jangan hanya suami yang mengalah, suami yang takut kepada istri hingga mendapatkan ide untuk membuat organisasi seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Sylvia ya. Terima kasih kepada dua narasumber yang istimewa kita hari ini, Mbak Sylvia dan Mbak Syifaul. Semoga dapat menginspirasi para suami dan istri. Nah, pemirsa, dan satu hal yang pasti, bahwa dalam kehidupan rumah tangga ini harus saling mengalah dan saling mengasihi. Sampai jumpa kembali dengan saya Sinta Aulia Nugraha di acara BKI Show. Terima kasih kepada Mbak Sylvia dan Mbak Syifaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.